Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur serta terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita awali dengan ayat ke-62 pada surah At-Taubah dan kita akhiri pada ayat ke-66. Mudah-mudahan segala kesabaran dan ikhtiar dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Mudah-mudahan dengan cara kita mengulang ataupun mereview pembacaan ayat-ayat ini, semoga atas segala sesuatu yang telah Allah berikan pemahamannya kepada kita, semoga Allah kuat dan kokohkan menjadi sebuah informasi, menjadi bagian dari petunjuk dan hidayah yang barokah bagi kita semuanya. Dan semoga pula dengan pengulangan ini segala sesuatu yang boleh jadi kemarin belum kita dapatkan, semoga Allah bukakan pintu seluas-luasnya untuk menjadi tambahan pemahaman dan pengetahuan serta pedoman bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang kita baca pada ayat ke-60, di tengah kita membaca begitu banyaknya ayat-ayat di mana Allah menceritakan kepada kita semuanya segala sesuatu yang terkait mengenai sikap, akhlak, perbuatan, dan karakter daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik beserta tanda-tandanya yang setiap hari selalu kita dapatkan melalui ayat-ayat Allah. Maka Allah sampaikan di tengah-tengah pembacaan ayat-ayat tentang situasi yang demikian mengenai bagaimana sesungguhnya terdapat kewajiban bagi seorang muslim itu untuk mengeluarkan sedekah ataupun infak dan zakatnya. Dan betapa melalui ayat ke-60 yang telah sama-sama kita baca kemarin, begitu jelasnya Allah telah menetapkan urut-urutannya, kriterianya daripada orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan bagian daripada infak dan sedekah yang kita keluarkan itu. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam harta yang dititipkan dan diamanahkan kepada kita sesungguhnya bukan sepenuhnya milik kita, tetapi terdapat hak bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah terhadap harta ataupun yang kita miliki tersebut. Di dalam ayat ke-60 ini Allah telah menjelaskan 8 kriteria adalah kelompok yang berhak mendapatkan pembagian zakat ataupun sedekah itu sendiri. Yang pertama adalah kelompok yang Allah menyebutnya di dalam Al-Quran ini adalah Al-Fuqara. Al-Fuqara yang diterjemahkan adalah orang-orang fakir, yaitu mereka yang mempunyai harta dan mata pencarian. Namun harta dan mata pencarian yang mereka miliki tidaklah mencukupi kebutuhan mereka, namun mereka tidak pernah meminta-minta. Maka inilah yang disebutkan sebagai kriteria pertama yang mendapatkan hak untuk zakat ataupun sedekah yang kita berikan itu. Kemudian yang kedua, kategorinya adalah orang miskin. Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah wal masakin. Baik secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok, mereka adalah orang-orang yang miskin. Kriterianya hampir sama dengan apa yang kita dapati pada kelompok orang fakir. Namun di sini orang miskin adalah mereka-mereka yang mempunyai harta atau mata pencarian, namun hal itu tidak mencukupi kebutuhan mereka sehingga membuat mereka meminta-minta. Dan kategori berikutnya adalah orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat itu, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun penyalurannya. Dan berikutnya kategorinya adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap dan agar orang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Inilah yang kategori keempat adalah bagaimana orang-orang yang
baru saja mendapatkan hidayah dari Allah sebagai seorang muslim dan dikhawatirkan mereka dalam keadaan rapuh ketika itu, maka perlu mendapatkan kasih sayang yang luar biasa, termasuk mendapatkan hak untuk diberikan bagian daripada harta zakat itu sendiri. Dan kemudian kategori kelima adalah untuk usaha membebaskan perbudakan. Dengan cara yang bijaksana, Islam memberantas perbudakan. Dalam rangka pembebasan budak disediakan dana yang diambil dari zakat yang dipergunakan untuk membeli budak yang membebaskannya atau diberikan kepada seseorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan. Dan kemudian kita bisa mendapati kategori berikutnya, yang keenam adalah orang yang berhutang. Golongan ini terdiri dari dua golongan, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat. Kemudian golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Mereka ini berhak menerima zakat meskipun mereka orang yang mampu, dikarenakan kegiatan penghutangan yang dimaksudkan adalah hutang yang dilakukan untuk segala sesuatu kepentingan umum, bukan kepentingan diri pribadinya. Dan kemudian kategori ketujuh adalah sabilillah. Perkataan sabilillah mempunyai dua arti. Yang pertama, arti khusus yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara, melakukan jihad membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin, sebagaimana kita dapati dalam peristiwa peperangan ataupun perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kategori kedua dari sabilillah ini adalah dalam pengertian umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, seperti pengadaan fasilitas umum, memberikan beasiswa untuk pendidikan, ataupun memberikan bantuan untuk segala kegiatan yang terkait dengan syiar Islam ataupun dakwah. Dan kemudian terakhir, kategori orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan. Meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya, namun ketika situasi dan kondisi membuatnya tidak dapat menggunakan harta atau kekayaan yang dimilikinya dalam keadaan tertentu, maka ia pun termasuk kategori orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati bahwa bagaimana Allah mengatur demikian rincinya. Kalaulah setiap muslim dan muslimin dan muslimat menyadari benar bahwa kewajiban kita dan bagaimana Allah telah mengatur kategori-kategori sebanyak 8 asnaf yang kita dapati dalam ayat ke-60 ini, maka niscaya insya Allah tidak akan ada bagian daripada masyarakat kita yang kekurangan ataupun berketidakmampuan, sampai dengan apalagi kalau seandainya mereka sampai menjual harga diri mereka untuk menutupi segala kebutuhannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang memahami bahwa dalam harta kita terdapat pula hak orang lain, terutama kaum du'afa dan ke-8 asnaf yang telah kita sebutkan tadi, dan semoga dengan sepenuh hati hanya semata karena Allah kita melakukannya. Semoga Allah menyucikan bukan hanya harta kita tersucikan, namun yang paling utama adalah diri kita sendiri. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama menelusuri pesan-pesan yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dari ayat ke-62 sampai dengan ayat ke-66. Namun sesungguhnya kalau kita memperhatikan bahwa betapa misalnya dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka mengelompokkan ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini tidak hanya terhenti pada ayat ke-66, namun berlanjut sampai dengan ayat berikutnya dan bahkan sampai dengan ayat ke-72. Di mana di dalam ayat-ayat yang kita baca insya Allah mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan esok adalah kumpulan ayat-ayat di mana Allah membeberkan, di mana Allah membukakan sesungguhnya bagaimana kedok orang-orang munafik itu terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pula bagi kita untuk dapat memahami dan merefleksikan atas apa yang kita dapati melalui ayat-ayat ini mengenai karakter ciri-ciri daripada orang munafik itu, agar kita mewaspadai di dalam kehidupan ini. Semoga Allah jauhkan kita semua bersama seluruh anak dan keturunan, keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat, dari sikap dan perbuatan karakter yang sangat dicela oleh Allah ini. Dan sebaliknya Bapak dan Ibu, kita pun harus hati-hati dan waspada pula bahwa sesungguhnya dari apa yang digambarkan Allah di dalam ayat ini, bisa kita dapati bahwa hal ini akan terus berlangsung dalam perjalanan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita
lebih leluasa dan lebih peka lagi dalam melihat dan memilih karakter-karakter mana saja yang perlu kita jadikan sahabat dan karakter-karakter mana saja yang kita harus berhati-hati dan berwaspada terhadap mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ke-61, saya ulang kembali membacanya. Di antara mereka ada orang yang mengganggu Nabi dan mereka berkata, huwa uzun, bahwa dia adalah telinga. Sebagaimana yang kita dapati dalam penjelasan para ulama dan mufassir kita bahwa inilah salah satu bentuk dari penghinaan yang mereka sampaikan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Di mana kalau kita memperhatikan latar belakang daripada turunnya ayat ini, terdapat sekelompok orang-orang munafik itu mereka berkumpul dan mereka berbicara segala sesuatu yang tidak baik terhadap diri Rasulullah SAW, dan bahkan mereka melakukan pembicaraan-pembicaraan yang bukan hanya menghinakan tetapi juga bermaksud mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian ada sebagian daripada mereka mengatakan bahwa harus berhati-hati terhadap ucapan-ucapan ini, jangan sampai nanti hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian salah seorang mereka mengatakan tidak perlu khawatir, Rasulullah itu adalah telinga, Rasulullah itu adalah orang yang mau mendengar apa saja. Dengan artian bahwa mereka telah melakukan penghinaan kepada diri Rasulullah SAW, dianggap bahwa Rasulullah tidak menggunakan akal pikiran apalagi hatinya untuk mencerna segala sesuatu yang dihadirkan di seputarnya. Di mana ketika itu mereka mengatakan bahwa kalau seandainya berhadapan dengan Rasulullah untuk meyakinkannya bahwa kita tidak pernah melakukan segala sesuatu yang buruk, itu cukup saja bersumpah di hadapan Rasulullah, maka ia pun akan percaya. Inilah penghinaan yang telah dilakukannya kepada diri Rasulullah SAW. Nah, mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan berita-berita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun Rasulullah untuk bersikap ataupun mengatakan sesuatu kepada kelompok-kelompok yang berbuat yang sangat tidak terpuji itu. Maka di sini kita bisa mendapati dalam ayat ke-61 bagaimana Allah menyampaikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada kelompok-kelompok yang demikian, katakanlah bahwa ia mendengarkan untuk sesuatu yang baik bagimu, beriman kepada Allah, percaya kepada orang beriman, dan dia adalah rahmat bagi mereka yang beriman di antara kamu. Tetapi mereka yang mengganggu Rasulullah, bagi mereka azab yang sangat keras. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dapati dalam ayat 61 bahwa betapa butanya mata hati mereka sehingga membuat buta pula logika dan akal pikiran mereka. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya begitu banyaknya berlimpahnya segala kebaikan yang terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Nah, kini kita mendapati dalam ayat yang baru saja kita baca pada pagi hari ini, bagaimana Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW akan sikap dan perbuatan mereka, dan tentunya sama-sama hal ini kita merefleksikan menjadi peringatan pula atas apa yang Allah sampaikan ini untuk kita semuanya. Pada ayat ke-62, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Kepada kamu mereka bersumpah demi Allah untuk menyenangkan hati kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih patut mereka senangkan jika mereka memang orang yang beriman. Ayat ke-63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam. Tidakkah mereka ketahui bahwa bagi barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya adalah api neraka jahanam. Khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang sangat besar. Ayat ke-64, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kaum munafik merasa takut akan ada suatu surah diturunkan mengenai mereka, yaitu memperlihatkan kepada mereka yang sebenarnya apa yang ada di dalam hati mereka. Qulistahzi'u, katakanlah, berolok-oloklah, innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takutkan itu.
Ayat ke-65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kau tanyakan kepada mereka, tentu mereka akan menjawab, kami hanya berbicara iseng dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, adakah Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu perolok? Ayat ke-66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kamu berdalih, kamu sudah menjadi kafir setelah beriman. Inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Jika ada sebagian kamu yang kami maafkan, yang lain kami azab, karena mereka selalu berbuat dosa. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka alangkah baiknya apabila kita tidak hanya membaca ataupun mendengarkan secara intelektualitas semata, namun alangkah indahnya apabila kita membayangkan bagaimana situasi dan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Betapa sebagaimana mereka pun mengetahuinya bahwa Rasulullah adalah sosok yang terbaik akhlaknya di antara mereka semua. Dan untuk itulah mereka bersepakat memberikan gelar yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia, yaitu Al-Amin, adalah orang yang terpercaya. Namun ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada mereka, mengajak mereka kepada perbuatan kebaikan dan mencegah mereka untuk meneruskan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang telah mereka lakukan di dalam kehidupannya, maka muncullah sikap dan perilaku tidak terpuji pada mereka. Dan kita bisa mendapati bahwa sebagaimana kita dapati dalam ayat ke-61 bahwa Rasulullah SAW adalah telinga, digambarkan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang mau mendengarkan apa saja dan akan percaya kepada apapun, dan bahkan mereka menganggap bahwa diri mereka pintar dengan mengatakan bahwa cukup bersumpah saja di hadapan Rasulullah, meyakinkan kepada Rasulullah bahwa mereka benar akan segala sesuatu yang mereka sampaikan, ataupun mereka menggunakan sumpah itu sebagai dalih bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mereka lakukan. Mereka lupa dan tidak menyadari dikarenakan kebodohan mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah, sehingga setiap apapun yang mereka lakukan, Allah telah menyampaikan berita itu kepada mereka. Dan bukankah mereka tidak belajar dari pengalaman mereka betapa begitu banyaknya segala rekayasa, segala perbuatan-perbuatan yang ingin mereka lakukan tidak benar kepada diri Rasulullah, dan bahkan sebagaimana mereka telah melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah, namun Allah lah yang menyampaikan segala berita tentang persiapan-persiapan yang mereka lakukan, dan Allah pun menyelamatkan Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati pada pagi hari ini, saya tertarik melihat atas apa yang mereka sampaikan. Dan hal ini benar-benar terjadi kalau seandainya kita membaca bagaimana ayat ini diturunkan, bahwa Rasulullah atas apa yang telah disampaikan oleh Allah kepadanya, dan Rasulullah mengkonfirmasi kepada mereka. Maka mereka pun mengeluarkan ucapan yang sebagaimana kita dapati dalam ayat ke-65 bahwa kami hanya bermain-main saja dengan ucapan-ucapan itu dan hanya iseng semata. Tidak semata-mata mereka sampaikan secara serius, inilah yang mereka sampaikan. Dan menariknya Bapak dan Ibu, ketika kita mendapatkan uraian daripada para ulama dan mufassir kita, di dalam ayat ini ucapan yang Allah sajikan dalam ayat ini adalah ucapan mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya berbicara iseng dan bermain-main. Menariknya di dalam ayat ini digunakan kata nakhudu. Nakhudu dalam hal ini, kalau saat ini kita mempelajari bahwa bagaimana para ahli bahasa menjelaskannya, adalah menggambarkan ketika seseorang berada di dalam air, kemudian dia mengapung di atas air itu, namun kakinya tidak mampu menjejak kepada tanah itu. Maka sesungguhnya digambarkan bahwa mereka yang tidak mampu berpijak
pada dasarnya. Artinya bahwa ucapan-ucapan yang mereka sampaikan itu hanya merupakan ekspresi daripada hawa nafsu mereka semata, yang merupakan ucapan-ucapan yang tidak memiliki landasan atau dasarnya sama sekali, apalagi kebenaran di dalamnya. Dan ketika kita mendapati ayat ini, bersama-sama pula kita memohon kepada Allah jangan sampai segala sesuatu yang disebutkan dalam ayat ini ternyata kita lakukan pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah boleh jadi kita bisa mendapati sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Bukan hanya memplesetkannya, namun menyalahartikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa betapa pentingnya hal ini untuk menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya, bahwa di dalam Al-Quran beberapa bentuk yang Allah sajikan sebagai peringatan bagi kita semuanya, yaitu perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak pantas yang telah dilakukan. Maka di dalam Al-Quran kita bersama-sama bisa mendapatinya selain daripada apa yang kita dapati dalam ayat ke-65 ini. Maka di dalam Al-Quran kita bisa mendapati bahwa pada surah ke-74, pada ayat ke-43, pada surah Al-Muddathir, kita mendapati serentetan ayat-ayat yang mudah-mudahan ayat ini terkait dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini. Di mana di dalam ayat ke-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqor? Ayat ke-43, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dalam ayat ke-44-nya, walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Maka di dalam ayat ke-45, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Bukankah kita pada pagi hari ini mendapati dalam ayat ke-65, mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya berbicara iseng, kosong, dan bermain-main. Maka di dalam ayat 45 pada surah Al-Muddathir ini Allah menyampaikan ucapan mereka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa mengeluarkan ucapan-ucapan iseng yang tidak pantas itu bersama orang-orang yang membicarakannya. Nah, sehingga kita bisa mendapati bahwa kalau di dalam ayat ke-65 adalah ucapan yang disampaikan oleh mereka kepada Rasulullah SAW ketika masa hidup mereka, maka kemudian nanti mereka pun akan mengucapkan yang berikutnya, namun ketika itu mereka telah ditempatkan di dalam neraka Saqor itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita mendapati ayat ini, Allah jauhkan kita dari segala sesuatu. Tidak pernah kita membicarakan sedikit pun tentang Rasulullah SAW ucapan-ucapan yang tidak pantas. Dan begitu juga Bapak dan Ibu, semoga hal ini menjadi peringatan bersama bagi kita, bukan hanya kepada diri Rasulullah SAW, maka semoga Allah pun menjauhkan kita pula di dalam kehidupan dan pergaulan kita sehari-hari. Ucapan-ucapan kosong yang tidak bermakna, yang boleh jadi ucapan-ucapan itu hanya akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan pada hari ini Bapak dan Ibu, kalau saatnya kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah mengajarkan melalui ayat-ayat yang kita baca, Allah mencela sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang tidak sopan mereka kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bahwa kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepatutnya kita menjaga kesopanan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini Bapak dan Ibu, Allah telah menyampaikan sebuah pembelajaran pula bagi kita semuanya. Sebagaimana bisa kita dapati dalam surah Al-Hujurat. Pada surah ke-49 ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan bahkan pada ayat pertama, saya ingin membacakannya mulai dari ayat pertama pada surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sehingga kita bisa mendapati bagaimana Allah menempatkan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu
La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Ayat ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sementara kita dapati pula pada ayat keempatnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya kalau saat kita memperhatikan benar betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Ketika Allah menghantarkan kepada kita semuanya pesan-pesan atas apa yang telah dibuat, atas apa yang telah diucapkan, atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ini adalah peringatan bersama bagi kita untuk kita tidak melakukannya. Dan betapa kita harus memperlakukan terhadap apa yang telah disampaikan dalam ayat-ayat ini. Bukan hanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik ada di hadapan mereka, sebagaimana yang kita dapati dalam riwayatnya. Betapa mereka ingin menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berteriak-teriak memanggil Rasulullah. Sebetulnya teriakan-teriakan mereka itu adalah merupakan ekspresi merendahkan Rasulullah. Maka sepatutnya hal ini menjadi renungan pula bersama bagi kita Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepatutnya kita pun menyampaikan dengan sebaik-baik ucapan kepadanya. Dan sebaik-baik ucapan bukan hanya terhantarkan dari lisan kita semata, tapi penuh kesadaran bahwa kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Selain kita mentaati atas apa yang telah Allah perintahkan bagi kita semuanya, kita pun berharap dari segala sopan santun yang kita lakukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga apa yang kita dapati dari kehidupannya, dari segala keteladanannya, menjadi segala sesuatu yang berkah dan bermanfaat di dalam menghantarkan perjalanan kehidupan kita menjadi perjalanan kehidupan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa Bapak dan Ibu sepatutnya kita merefleksikan atas apa yang kita dapati dalam surah Al-Hujurat. Yang sesungguhnya dalam surah Al-Hujurat ini berisi ayat-ayat tentang etika yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Maka sepatutnya kita mendapatkan pesan yang terdapat di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Bukan hanya kita perhatikan dalam konteks sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sesungguhnya melalui ayat-ayat ini Allah pun mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita, Bapak dan Ibu. Bahwa sesungguhnya atas ucapan-ucapan yang disampaikan dengan cara yang tidak benar itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa adalah ekspresi daripada orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak menggunakan akal dan pikirannya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsarahum la yaqilun.
bahwa sesungguhnya orang yang berteriak memanggil-manggil itu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidaklah mengerti. Dan semoga Bapak dan Ibu atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, terutama di dalam kita berinteraksi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menyebutkan namanya dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta dan sepenuh segala kesantunan yang ada di dalam kehidupan ini. Dan semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang disebutkan pada ayat ketiga ini. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Maka mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Bukankah kita bisa mendapati Bapak dan Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah kalau saatnya kita berhadapan dengan seseorang, kita berjumpa boleh jadi dengan seseorang yang kita hormati, maka kita sadari atau tidak disadari, kita mengatur sedemikian rupa agar ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang kita hantarkan adalah yang terbaik yang bisa kita sampaikan pada saat itu. Itulah sesungguhnya ekspresi kalau saatnya kita mencintai dan menghormati seseorang. Tidak akan mungkin kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik kalau saatnya betul kita mencintainya. Maka di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan kita merendahkan ucapan-ucapan kita penuh kesopanan dan santunan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sepatutnya hal ini kita praktekkan juga Bapak dan Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, bahwa kita menjadi orang-orang yang telah diuji hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diluluskan semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat sama-sama pada pagi hari ini kita telusuri melalui ayat ke-62 sampai dengan ayat ke-66 pada pagi hari ini. Semoga segala sesuatu yang tidak baik yang digambarkan sebagai sikap-sikap orang munafik itu Allah jauhkan dari diri kita semuanya. Dan semoga Bapak dan Ibu Allah menyebutkan di dalam ayat ke-66, la ta'tadiru. Janganlah kamu berdalih. Semoga Bapak dan Ibu kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mengeluarkan dalih untuk membela segala kepentingan kita, untuk membela segala pemikiran kita ataupun perbuatan kita, kalau saat kita mengetahui bahwa sesungguhnya hal itu bukanlah sesuatu yang benar, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana.